Pemirsa, seorang pelaku penodongan di dalam angkutan umum tertembak di bagian tangan dan kaki saat aksinya berhasil digagalkan petugas kepolisian lalu lintas di Jalan Raden Intan Durensawit, Jakarta Timur Minggu malam tadi. Pelaku mengaku nekat menodong lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi di kawasan prostitusi. Pelaku terus meringis kesakitan saat bagian kaki dan tangannya ditembak oleh petugas saat Lantas Satwil Jakarta Timur. Kejadian bermula saat Hermawan nekat melakukan aksi penodongan dan penyanderaan terhadap seorang ibu yang tengah bersama anaknya di dalam angkot T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Saat melancarkan aksinya, Hermawan meminta telepon genggam milik sang ibu dan tak puas mengambil telepon genggam sang ibu, Hermawan kembali meminta uang sambil menodongkan pisau ke leher anak korban yang masih berusia 2 tahun. Korban yang panik sontak berteriak di dalam angkot hingga memancing keramaian pengguna jalan yang melintas. Guna menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsubsektor Buaran, Jakarta Timur. Dan sementara itu korban yakni ibu dan anaknya yang mengalami luka sayatan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lagi naik angkot, saya berdua sama Sandra. Terus dia minta HP saya kasih. Terus tiba-tiba dia mau ngambilin barang-barang saya semua. Ibu disandranya dari mana ke mana? Enggak, yang disandra itu ibu-ibu itu dulu yang pakai kerudungan yang gendong anak. Kan gini pisaunya tuh. Terus dia minta HP saya kasih. Terus keluarin katanya dompetnya semuanya gitu. Dan berikut kami tampilkan video amatir detik-detik penyelamatan korban penodongan di dalam angkutan kota T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Pemirsa, inilah video amatir yang berhasil direkam warga. Tampak pelaku sedang menyandra anak di dalam angkutan kota tepat di depan bioskop Buaran, Jakarta Timur. Pelaku mengancam korban dengan pisau dan akan membunuh korban jika terus dipaksa melepaskan korban. Saat polisi lalu lintas bernegosiasi dengan penyandra di dalam angkot, pelaku lengah dengan cepat. Warga yang memang sudah mengerumuni angkot langsung sigap menyelamatkan korban. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca peristiwa seorang petani tewas ditelan ular piton di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ular piton dalam berbagai ukuran dilaporkan kembali bermunculan di permukiman warga di sejumlah. Pelaku terus meringis kesakitan saat bagian kaki dan tangannya ditembak oleh petugas saat Lantas Satwil Jakarta Timur. Kejadian bermula saat Hermawan nekat melakukan aksi penodongan dan penyanderaan terhadap seorang ibu yang tengah bersama anaknya di dalam angkot T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Saat melancarkan aksinya, Hermawan meminta telepon genggam milik sang ibu dan tak puas mengambil telepon genggam sang ibu, Hermawan kembali meminta uang sambil menodongkan pisau ke leher anak korban yang masih berusia 2 tahun. Korban yang panik sontak berteriak di dalam angkot hingga memancing keramaian pengguna jalan yang melintas. Guna menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsubsektor Buaran, Jakarta Timur. Dan sementara itu korban yakni ibu dan anaknya yang mengalami luka sayatan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lagi naik angkot, saya berdua sama Sandra. Terus dia minta HP saya kasih. Terus tiba-tiba dia mau ngambilin barang-barang saya semua. Ibu disandranya dari mana ke mana? Enggak, yang disandra itu ibu-ibu itu dulu yang pakai kerudungan yang gendong anak. Kan gini pisaunya tuh. Terus dia minta HP saya kasih. Terus keluarin katanya dompetnya semuanya gitu. Dan berikut kami tampilkan video amatir detik-detik penyelamatan korban penodongan di dalam angkutan kota T25 jurusan Rawamangun, Pulau Gebang. Pemirsa, inilah video amatir yang berhasil direkam warga. Tampak pelaku sedang menyandra anak di dalam angkutan kota tepat di depan bioskop Buaran, Jakarta Timur. Pelaku mengancam korban dengan pisau dan akan membunuh korban jika terus dipaksa melepaskan korban. Saat polisi lalu lintas bernegosiasi dengan penyandra di dalam angkot,
Pelaku lengah dengan cepat, warga yang memang sudah mengerumuni angkot langsung sigap menyelamatkan korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait kasus pembunuhan satu keluarga yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolres Belawan, AKBP Yemi Mandagi. Selamat sore Pak Yemi. Selamat sore pemirsa, beberapa saat yang lalu polisi memeriksa seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang baru saja pulang dari berpergian ke Timur Tengah. Ia diduga menyalurkan sejumlah dana di wilayah Suriah. Ya, adakah kira-kira kaitannya dengan jaringan terorisme? Kami akan mengabarkannya kepada Anda mengenai kasus ini. Bersama saya Disa Noveni dan saya Alfa Tauhid. Kita buka kabar petang pemirsa dari Medan. Pemirsa, satu keluarga di Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara ditemukan tewas. Tetangga sempat melihat dua orang datang ke rumah korban pada Sabtu malam. Lima orang yang masih dalam satu keluarga ini adalah Rianto, sang istri Sri Aryani, dua anak atas nama Naya dan Gilang, serta mertua perempuan Sumarni. Mereka ditemukan tewas di ruang yang berbeda. Mereka ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar, dapur, dan di ruang tamu. Menurut keterangan salah satu tetangga korban, mereka tidak mendengar adanya keributan di dalam rumah tersebut. Budiono, kepala lingkungan setempat, menyatakan pada Sabtu malam ada dua orang yang datang ke rumah korban. Dua orang tadi, katanya ada yang bertamu, dua orang. Tapi tadi malam kan Pukul berapa katanya bertamu? sekitar jam 11 lewat kurang lebih gitulah. Karena kan tadi malam kan sepi, suasana hujan. Dua orang tadi, katanya ada yang bertamu, dua orang. Tapi tadi malam kan Pukul berapa katanya bertamu? sekitar jam 11 lewat kurang lebih gitulah. Karena kan tadi malam kan sepi, suasana hujan. Kalau dibilang pelaku, belum tentu dia pelaku kan gitu. Cuman sempat ada orang datang. Sempat ada orang datang, ada yang bertamu. Itu terakhir orang datang, Pak? Ya. Hingga kini pihak kepolisian dari Polrestabes Medan masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mencari bukti dan keterangan para saksi dari warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Lima korban tewas pembunuhan di Medan adalah Rianto, 40 tahun, kemudian Sriani berusia 40 tahun, dan anak korban atas nama Naya yang berusia 13 tahun dan Gilang usia 8 tahun, serta mertua korban juga atas nama Sumar yang berusia 60 tahun. Kabarnya satu orang anak balita berusia 4 tahun atas nama Kinara menjadi korban yang selamat dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi di Medan ini. Namun kondisi Kinara saat ini dikabarkan dalam kondisi kritis. Langsung kepada rekan kami, ada reporter TV One di sana, ada Wana Sari. Wana, apa informasi terbaru dari sana, Wana? Baik Disa dan pemirsa, sekitar 1 jam yang lalu kepolisian telah mengevakuasi 5 korban meninggal dunia yang terdapat dalam satu rumah. Mereka merupakan warga Kecamatan Medan Deli yang diketahui meninggal dunia pada pukul 10 pagi tadi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terkait dengan motif yang dilakukan oleh tersangka dalam menghabisi kelima korban tersebut. Informasi yang kami gali dari pihak kepolisian bahwasanya ada 2 unit handphone yang diambil ataupun diduga diambil oleh tersangka setelah menghabisi kelima nyawa korban, dan selain 2 unit handphone ada 1 unit sepeda motor yang juga dibawa kabur oleh tersangka. Saat ini kondisi di lokasi masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian, dan ini masih menjadi perhatian ratusan warga sekitar yang tidak menyangka tetangga mereka menjadi korban pembunuhan yang motifnya juga sampai saat ini belum diketahui.
Informasi yang kami gali dari warga sekitar juga menyatakan sehari-harinya keluarga ini merupakan tidak memiliki masalah apapun dengan tetangga sekitar dan bersikap seperti layaknya warga biasanya. Satu saksi ataupun anak dari korban yang selamat ini kondisinya dalam keadaan kritis dan saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian pun telah mengamankan 2 orang saksi yang memergoki ataupun yang mendapati pertama kali yang mendapati seluruh korban meninggal dunia di dalam rumah tersebut. Mereka adalah 2 ibu rumah tangga yang merupakan tetangga dari para korban. Saat ini masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Tisha. Pihak kepolisian, korban ini tewasnya akibat luka apa? Luka tusukan atau luka tembak begitu? Ya, ada memang beberapa foto yang beredar begitu Alfat, bahwasanya jika diamati dari foto-foto tersebut, kelima korban meninggal dunia tersebut dikarenakan benda tajam yang menghunus beberapa bagian tubuh dari para korban. Dan foto-foto yang beredar tersebut bahwasanya ada 3 korban yang ditemukan di dalam satu kamar, 2 di atas tempat tidur, yaitu ibu dan seorang putri, kemudian satu lagi seorang putra, dan suami dari Yani itu ditemukan di persisnya di dapur. Begitu juga mertua ataupun ibu kandung dari korban juga ditemukan di dalam dapur, Alfat. Ya, Wana, kalau ini kita ketahui bahwa satu korban kritis yang sampai saat ini berusia ataupun informasi yang merupakan seorang balita, apakah juga ditemukan dekat dengan ibunya yang meninggal dalam peristiwa ini atau di ruangan yang lain, Wana? Iya, informasi yang kami gali bahwasanya seorang balita yang selamat ini ditemukan di dalam kamar tempat 3 ibu dan kedua anak tersebut bersimbah darah begitu. Anak ini dalam kondisi ketika ditemukan, anak ini dalam posisi terduduk dan bisa dikatakan antara sadar ataupun tidak begitu, karena melihat ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Dan saat itu pula anak tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga yang mendapatinya, Tisha. Baik, terima kasih Wanasari atas informasi Anda langsung dari Med. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Yemi, ini sudah diketahuikah modus dari pelaku melakukan aksi kejinya ini, Pak Yemi? Baik, Mbak, sampai saat ini, Mbak, belum diketahui karena kita sedang melakukan penyelidikan pendalaman di TKP untuk mengetahui pelaku-pelaku yang datang. Kira-kira ada berapa orang, jadi kita sedang melakukan pemeriksaan olah TKP, mengidentifikasi korban. Kemudian kita juga sedang melakukan pemeriksaan para saksi yang melihat ataupun mendengar mengetahui awal terjadinya permasalahan pembunuhan berencana ini. Pak Yemi, tadi Anda katakan pembunuhan berencana, artinya tidak ada kemungkinan, apakah ada kemungkinan ini disertai perampokan yang berujung pada pembunuhan atau seperti apa? Untuk sementara kalau kami duga ini merupakan pembunuhan berencana. Memang benar ada barang yang dibawa oleh pelaku, 1 unit sepeda motor dan 2 buah handphone milik daripada korban. Apa yang bisa Anda, kenapa Anda bisa menyimpulkan ini sebagai kasus pembunuhan berencana? Yang pertama, untuk para saksi memang sengaja dihabisi untuk supaya tidak diketahui siapa pelakunya, dan mungkin masuknya juga dari dalam tempat kejadian di rumah daripada korban tidak ada yang dirusak. Jadi diduga mungkin juga kenal dan bertamu kemudian direncanakan dan dihabisi satu persatu. Pak Yemi, ini artinya bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah orang dekat, dilihat dari kondisi rumah sendiri begitu ya Pak, karena tidak ada kerusakan. Nah, lantas Bapak tadi mengatakan bahwa mereka menghabisi saksi-saksi yang melihat kasus pembunuhan tersebut terjadi pada saat kejadian. Sebetulnya siapa Pak? Kalau menurut Bapak dari hasil pemeriksaan, dari identifikasi yang menjadi target dari pembunuhan mereka ini siapa sebetulnya? Apakah kepala keluarga atau siapa Pak? Kepala keluarga, Pak. Bagaimana Pak bersimpulan sebagai kepala keluarga lah yang menjadi target utama dari pembunuhan ini? Apakah mungkin dari keterangan saksi-saksi yang dikumpulkan memang ada terdengar seperti permasalahan yang dialami oleh kepala keluarga ini Pak? Kalau untuk permasalahan sementara ini belum ada yang kami dapatkan. Namun sebagai pencari nafkah yang bekerja sebagai penghitung di salah satu gudang yang ada di wilayah Mabar, jadi yang bersangkutan yang berinteraksi dengan masyarakat luar. Bisa dielaborasi lagi Pak, penghitung di suatu gudangnya maksudnya dia bekerja sebagai apa nih Pak? Kalau bahasa sininya dibilang tukang tele itu ya tukang menghitung barang yang masuk dan keluar.
Barang yang masuk dan keluar barang apa Pak kalau boleh kami tahu Pak? Untuk di gudang kami belum tahu pekerjaannya, untuk dia hanya sebagai penghitung untuk keterangan informasi kami dapatkan di lapangan. Pak, ini kan saksi kabarnya 2 orang ibu rumah tangga yang mengetahui bahwa terjadi kasus pembunuhan di rumah tersebut Pak. Bagaimana ceritanya 2 ibu rumah tangga yang juga merupakan tetangga korban ini bisa mengetahui bahwa salah satu warganya ini menjadi korban pembunuhan Pak? Berawal dari pagi kurang lebih jam 8 atau jam 9, tetangga korban atas nama Ibu Marni melihat lampu daripada rumah tersebut belum dimatikan. Kemudian yang bersangkutan berteriak kepada pemilik rumah menyampaikan bahwa kenapa lampunya belum dimatikan. Atas kecurigaan itu, karena tidak ada balasan jawaban dari dalam, sehingga mereka melakukan pengecekan di dalam rumah dan diketahui bahwa sudah terjadi pembunuhan di dalam rumah tersebut. Pak Yemi, kalau kita lihat di gambar ini sepertinya rumah korban berada di pemukiman yang cukup padat begitu ya. Apakah ini kejadiannya terjadi tidak ada yang mendengar sesuatu, tidak ada orang yang mendengar sesuatu mencurigakan pada saat kejadian itu, Pak? Jadi betul Pak, memang ini terjadi di pemukiman yang cukup padat. Kemudian pada saat kita lakukan interogasi kepada tetangga, memang ada beberapa informasi, namun sedang kita dalami, bahwa pada kurang lebih tengah malam, kurang lebih jam 11 sampai jam 12, memang ada yang melihat, ada yang bertamu ke rumah tersebut dengan membawa kendaraan roda 2. Berapa orang Pak yang bertamu ke rumah tersebut Pak berdasarkan keterangan warga yang menyaksikan? Kalau informasi dari anak yang kita ambil keterangan 1 sampai dengan 2 orang Pak. Oke. Sudah diketahui perawakannya seperti apa? Mungkin ada yang mengenali seperti itu? Tidak melihat langsung karena hanya mendengar, jadi menduga sepeda motor tersebut dibawa daripada yang bersangkutan. Kemudian yang sedang kita dalami nanti ada 1 korban juga yang mudah-mudahan tidak meninggal, anak yang paling kecil. Kemudian kita sedang lakukan perawatan dan lakukan pengamanan untuk kita gali keterangan. Namun demikian karena yang bersangkutan masih kecil, perlu kita amankan juga secara psikologisnya sehingga tidak tertekan dan dapat kami ambil keterangan ke depan untuk memberikan petunjuk mengarah kepada pelakunya. Dari informasi yang Bapak dapatkan Pak, bagaimana kondisi terakhir dari korban yang selamat dalam peristiwa ini Pak? Untuk sementara ini korban sedang kita lakukan perawatan, kondisinya semakin membaik walaupun yang bersangkutan berkisar 3 sampai dengan 4 tahun. Ada barang bukti yang diamankan Pak dari TKP? Sampai dengan saat ini barang bukti yang kita amankan hanya berupa bekas-bekas daripada terjadinya pembunuhan, termasuk juga barang-barang milik korban sebagian. Namun kalau yang diduga digunakan oleh pelaku untuk di TKP tidak ada. Alat pembunuhnya tidak ditemukan ya Pak ya? Belum ditemukan, untuk itu sedang kita lakukan pencarian bersama-sama dengan melakukan penyelidikan Pak. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 12 malam memang ada warga di sana yang mendengar ada sepeda motor, sebuah sepeda motor datang ke sana, mungkin sekitar 2 orang yang datang ke sana. Perawakan memang belum diketahui secara pasti, mungkin karena situasi pada saat itu malam hari dan gelap begitu ya Pak. Tapi bisa diketahui tidak apakah dua-duanya ini kemungkinan adalah laki-laki atau mungkin